Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maritianingrum dengan NPM 2014151004. Di sini saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang bertema evolusi yang berjudul Studi Bahaya Erosi Tanah dengan Metode Pemetaan Cepat atau Rapid Mapping di Subdas Cimanuk Hulu dengan jurnal Majalah Geografi Indonesia, penulis Rahmat Rozaldi. Bab 1. Pendahuluan. Pendugaan erosi tanah dari suatu das di mana telah dikembangkan sebelumnya berdasarkan data kuantitatif pada umumnya masih mengandalkan data hasil pengukuran intensif di lapangan terhadap parameter yang nantinya akan menjadi input data dalam perhitungan kehilangan tanah. Kajian erosi tanah dengan menggunakan metode kualitatif dalam hal ini, metode pemetaan cepat atau rapid mapping mampu mengidentifikasi sebaran dan tingkat bahaya erosi tanah dengan membutuhkan beberapa data input untuk mengidentifikasi wilayah yang tepat terhadap erosi. Pola pertanian di Subdas Cimanuk Hulu masih mengandalkan kuantitas lahan ikut mempengaruhi percepatan pembukaan lahan pertanian baru di samping lahan pertanian yang sudah ada. Penggunaan lahan tanpa memperhitungkan aspek keseimbangan alam lahan akan berakibat pada penurunan kualitas lahan dan penurunan daya dukungnya. Daerah hulu pada umumnya mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh das, namun pada prakteknya penggunaan lahan terjadi perubahan penutupan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Pengendali erosi menjadi sangat penting untuk mengurangi kerusakan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi bahaya erosi, namun dalam pelaksanaan sering sekali dibatasi oleh ketersediaan dan kualitas data. Pendekatan kualitas menjadi pilihan untuk dapat mengidentifikasi dan memetakan bahaya erosi, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan dan kualitas data yang memungkinkan akan digunakan sebagai rekomendasi atau perencanaan arahan teknik konservasi tanah. Bab 2. Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan data yang digunakan dalam analisisnya adalah penutupan lahan, lereng dan tanah terbuka atau bare soil yang kemudian masing-masing diberikan bobot yang mengekspresikan intensitas erosi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011. Nah, berikut ini adalah gambar dari lokasi penelitian. Kemudian bab 2 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil interpretasi maksimum likelihood tersedia diperoleh dominasi penutupan lahan merupakan lahan pertanian dan perkebunan seluas 4.523 km persegi atau 28,93% dari luas Subdas Cimanuk Hulu. Diikuti oleh penutupan lahan hutan homogen memiliki luas kedua sebesar 37,21 km persegi atau 23,80%. Sedangkan luas 42.809 km persegi tidak terklasifikasi atau awan dan badan air atau 27,43%. Lahan terbuka dan lahan kosong merupakan area yang memiliki luas terkecil, yakni seluas 4,84 km persegi atau 3,10%. Lahan hutan homogen memiliki luas kedua terbesar 37,21 km persegi atau 23,80%, sedangkan seluas 42,89 km persegi tidak terklasifikasi atau awan dan badan air atau 27,43%. Lahan terbuka dan lahan kosong merupakan area yang luas terkecil, yakni seluas 4,84 km persegi atau 3,10%.
Lahan terbuka dan lahan kosong merupakan area yang memiliki ruas terkecil, yaitu seluas 4,84 km persegi atau 3,10%. Nah, berikut ini merupakan tabel-tabel dari analisis data. Kemudian, kelas lereng rendah 3-15% merupakan kelas lereng yang didominasi di Subdas Cimanuk Hulu dengan luas sebesar 63,33 km persegi atau 40,50%. Dan luas kedua merupakan kelas lereng sedang 16,30% seluas 54,03 km persegi. Sedangkan untuk lereng tinggi dan sangat tinggi masing-masing memiliki luas 23,71 km persegi atau 15,16% dan 15,29 km persegi atau 9,78%. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 9 sebelumnya. Pada metode 1, menghasilkan identifikasi bahaya erosi yang terluas merupakan kelas ringan dengan luas 84,98 km persegi atau 71,68%. Luas kedua adalah kelas sangat ringan seluas 22,36 km persegi atau 18,87%. Untuk kelas bahaya tinggi hanya menghasilkan 0,08 km persegi atau 0,07% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 11 sebelumnya. Nah, kemudian gambar di samping kiri itu merupakan bukti kejadian erosi di lapangan A dan B. Erosi dengan klasifikasi tingkat ringan sampai dengan sedang dengan telah terbentuknya parit dengan kedalaman 8 hingga 30 cm. Sedangkan pada C, terjadi erosi tebing sungai dan ditemui bukit debris pada ujung-ujung lereng dan anak sungai. Selanjutnya gambar 9 yaitu bukti erosi dampak pada air terbuka pada tanah terbuka atau base soil. Terbentuknya parit sedalam kurang 1 meter dan debris pada B dan C dan D dan dampak akses kendaraan di lokasi. Nah, selanjutnya gambar 10 yaitu gambar persebaran bahaya erosi tanah di Subdas Cimanuk Hulu dengan metode percepatan capit cepat atau rapid mapping. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada analisis model 2, bobot variabel tanah terbuka mempunyai lebih tinggi dibandingkan dengan variabel penutupan lahan dan kemiringan lereng menghasilkan luas kelas bahaya erosi tinggi naik menjadi 0,50 km persegi atau 0,42. Kelas bahaya erosi ringan merupakan kelas bahaya erosi presentase terbesar yaitu 60,95%, diikuti oleh kelas bahaya erosi sangat ringan seluas 22,36 km persegi atau 18,86. Selanjutnya yaitu pada model rapid mapping 3, variabel kemiringan lereng atau slope dan tanah terbuka atau baris soil mempunyai bobot lebih utama dibandingkan dengan variabel penutupan lahan atau land cover yang menghasilkan kelas bahaya erosi sangat ringan dengan luas 70,04 km persegi atau 59,08%, ringan seluas 43,88 km persegi atau 37,01%, sedangkan seluas 4,42 km persegi atau 3,73%, beras seluas 0,20 km persegi atau 0,17%, dan terdapat kelas bahaya erosi sangat berat seluas 0,601 km persegi atau 0,01%. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.